Gadis ini menerjang angin dan hujan untuk merayakan ulang tahun pacarnya, tapi hasilnya baru saja sampai di depan pintu kamar pribadi. Dia mendengar percakapan pacarnya dengan teman-temannya. Kak Sen, bagaimana hubunganmu dengan Zhou Chuli? Bukankah terakhir kali bertaruh bisa mendapatkannya dalam 3 hari? Tidak perlu 3 hari. Beberapa jam saja, hahaha, sampai saat ini. Dia baru tahu bahwa di mata pacarnya dia hanyalah sebuah taruhan. Sebagai primadona kampus Universitas Jingzhou yang terkenal dingin dan angkuh, dia malah menjadi target taruhan anak-anak orang kaya. Melihat siapa yang bisa mendekatinya lebih dulu dan pacarnya adalah salah satunya, namun setelah gadis itu mengetahui kebenarannya, dia tidak merasa sedih sedikit pun, malah langsung masuk ke kamar pribadi dan menyiramkan segelas anggur ke pacarnya. Kita putus. Setelah gadis itu meninggalkan kamar pribadi dengan hati hancur, pelayan di pintu segera menelepon seseorang. Bos, asisten Zhou putus dengan Cindy. Sementara itu, di dalam mobil mewah, Presiden Direktur tersenyum penuh kemenangan. Dia telah menunggu selama 10 tahun. Akhirnya menunggu sampai gadis itu putus, kemudian dia memerintahkan sopirnya untuk mengikuti gadis itu sampai ke perusahaannya. Sebagai bos grup Yahui Internasional, Presiden Direktur He mendirikan perusahaan multinasional ini 5 tahun lalu. Dan tahun itu kebetulan adalah tahun kelulusan gadis itu dari universitas. Setelah lulus, gadis itu berhasil masuk kerja di Yahui. Dia dengan naif mengira dirinya diterima karena kemampuannya, tanpa tahu bahwa perusahaan ini sebenarnya dibuat khusus untuknya oleh Presiden Direktur untuk menyelesaikan tugas. Gadis itu terpaksa datang ke perusahaan untuk lembur di tengah malam, namun saat dia masuk ke lift, telepon dari bibinya yang mendesaknya menikah tiba-tiba berdering sejak orang tua gadis itu meninggal. Bibinya menganggap gadis itu sebagai alat penghasil uang, dan sekarang semakin menjadi-jadi. Berniat menikahkannya dengan seorang bujangan tua demi mendapatkan uang mahar. Gadis itu tidak tahan lagi, memutuskan pulang untuk bicara dengan bibinya, tapi tak sengaja menabrak pelukan Presiden Direktur. Melihat penampilannya yang gelisah, Presiden Direktur langsung mengusulkan pernikahan kontrak untuk mengatasi desakan menikah dari kedua belah pihak. Tekanan dari keluarga. Setelah berpikir sejenak, gadis itu akhirnya setuju, karena dia benar-benar tidak menemukan alasan untuk menolak bosnya. Keesokan paginya, mereka berdua pergi ke kantor catatan sipil untuk mengurus surat nikah. Melihat Presiden Direktur yang tampan dan kaya di sampingnya, gadis itu sejenak merasa seperti masih dalam mimpi. Setelah selesai mengurus surat-surat, pria itu membawa gadis itu ke apartemen mewahnya yang luas. Mulai sekarang, ini adalah rumah gadis itu. Gadis itu langsung terpikat oleh gaya dekorasi yang simpel, namun tetap elegan saat dia sedang menikmati matahari terbenam di luar jendela. Pria itu diam-diam mengeluarkan ponsel dan memotret punggungnya. Kerinduan selama 10 tahun menjadi kenyataan pada saat ini. Presiden Direktur sejenak merasa bingung harus berbuat apa. Besok dia harus melakukan perjalanan bisnis mendadak karena pekerjaan. Sebelum berangkat, dia secara khusus memberitahu gadis itu. Gadis itu merasa tersanjung mendengarnya. Karena mereka hanya menikah kontrak, pria itu sebenarnya tidak perlu memberitahukan jadwalnya. Tak lama setelah pria itu pergi, gadis itu menerima telepon dari mantan pacarnya. Halo, siapa ini? Aku. Kamu memblokir nomorku, menghapus WeChat-ku. Kita sudah putus. Kamu yakin mau putus? Kalau tidak bagaimana lagi? Kamu sudah berhasil. Aku tidak ada artinya lagi bagimu. Tapi Chuli, bagiku, tidak pernah sekalipun ada wanita yang lebih dulu memutuskan hubungan denganku. Kalau begitu biarkan aku menjadi contoh pertama. Kita sampai di sini saja. Mulai sekarang jangan cari aku lagi. Setelah menutup telepon, gadis itu menerima pesan dari sahabatnya, memberitahunya bahwa dia baru saja lulus wawancara grup Yahui. Mereka berdua akan segera menjadi rekan kerja. Sahabatnya juga menyatakan, alasannya bergabung dengan Yahui adalah agar bisa sering bertemu dengan Presiden Direktur yang tampan. Namun, saat ini sahabatnya tidak pernah membayangkan bahwa gadis di depannya ini adalah istri misterius sang Presiden Direktur. Ada apa, Yuyu? Bos mengumumkan secara resmi di media sosialnya. Lihat. Wah, punggung ini cantik sekali. Pasti orangnya juga sangat cantik. Benar-benar pasangan serasi dengan bos kita. Aku baru saja menyebut namanya. Dia langsung posting di media sosialnya. Aneh sekali ya. Hei, coba tebak. Wanita yang dibawa pulang bos semalam itu, sebenarnya pacarnya, tunangannya, atau istrinya? Menurutku sih, itu jenis yang hanya dibawa pulang untuk tidur semalam. Kamu boleh memfitnah siapa saja, tapi jangan fitnah bos kita. Bos kita sangat menjaga diri. Apa dia terlihat seperti orang yang suka main-main hubungan? Benar, lihat saja. Cintanya hampir meluap dari layar. Dia sangat mencintainya. Tahu? Bahagia. Asisten Zhou, malam ini ikut aku menghadiri jamuan makan malam. Jamuan makan malam apa? Makan malam bersama orang-orang dari proyek Zonggang. Aku memberimu kesempatan, lo orang lain tidak akan kuajak. Aduh. Para pemimpin sekalian, mohon maaf sekali ya, terjebak macet di jalan jadi terlambat. Saya hukum diri saya minum segelas ya.
Para pemimpin sekalian, ini karyawan perusahaan kami. Ah, Zhou Chuli. Dia adalah penghubung untuk proyek kita ini, orangnya masih muda. Itu bersulang untuk para pemimpin sekalian segelas untuk urusan pekerjaan ke depannya. Masih mohon bimbingan dari para pemimpin sekalian. Selamat malam, para pemimpin. Nama saya Zhou Chuli. Pertama kali bertemu. Mohon bantuannya ke depan. Culicu yang mana? Li yang mana ya? Haha, inisial dari Fajar. Xiao Li, bersulang lagi untuk Sekjen Huang segelas. Presdir, he, kenapa Anda bisa datang? Mari. Saya mendengar dari manajer saya bahwa Anda sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk menghadiri makan malam ini. Dan saya merasa sedikit kasihan. Kenapa Anda sekarang datang lagi? Kenapa, Sekjen Huang? Anda tidak menyambut saya?